percakapan di media sosial terkait dengan dua isu ya teman-teman ya, terkait dengan isu agama dan terkait dengan isu pemilu selalu menimbulkan apa yang disebut sebagai filter bubble atau information cocoon ini, kepompong informasi, kelompok-kelompok yang saling memisahkan diri gitu. Kalau soal pemilu, soal agama selalu polanya itu begini gitu ya. Jadi apa ya, filter bubble atau echo chamber itu kan dalam pengertian di media sosial teman-teman. Kita itu selalu, kalau kita aktif ya, kecuali kita nggak aktif ya, Mas Nirwan tuh nggak aktif saya tahu. Tapi kalau kita aktif di media sosial, kita akan dipertemukan dengan homofili, orang-orang yang sama dengan kita gitu. Kesamaannya macam-macam. Misalnya orang yang sering share gambar apa ya tentang burung ya akan dipertemukan dengan sesama penggemar burung gitu kan. Orang suka traveling kemana-mana akan dipertemukan dengan sesama orang yang suka traveling gitu. Orang hobi apa, hobinya melukis gadis cantik seperti Pak Sugi gitu, akan dipertemukan dengan gadis cantik juga. Bukan, pelukis yang suka melukis gadis cantik itu ya. Itu yang disebut sebagai homofili atau like-minded people. Media sosial itu polanya seperti itu. Kalau kita aktif, kita akan di-profiling, oh ini orang ini suka ini, akan dipertemukan dengan orang yang sama, atau akan disuplai, akan diberi informasi yang relevan dengan hobi kita atau profil kita itu. Nah, dalam terkait dengan pemilu juga begitu. Semakin kita aktif menunjukkan kecenderungan kita bahwa kita itu pro Anies Baswedan, maka informasi yang pro Anies Baswedan yang akan di-feeding kepada kita, dan kita akan dipertemukan dengan kelompok yang sama. Yang pro Ganjar akan juga begitu. Kecuali kita nggak aktif ya, kita hanya lihat orang komen di Facebook, tapi kita nggak pernah like, nggak pernah share, nggak pernah komen, itu algoritma Facebook nggak bisa mendetek kita gitu. Saya waktu pemilu 2019 kemarin itu saya eksperimen 5 orang dengan teman saya, 5 orang itu selama pemilu kita nggak pernah komen sama sekali tentang Prabowo maupun Jokowi gitu. Hasilnya apa? Facebook tidak bisa mendetek kami ini kelompok mana. Hikmahnya apa teman-teman? Di wall Facebook saya, di beranda Facebook kami, itu kami menemukan komen-komen yang pro Prabowo maupun Jokowi, itu kami menemukan semua, gitu, menemukan semua, gitu. Tetapi 2 orang teman saya itu akhirnya swing, gitu ya, kurang lebih seminggu sebelum pemilihan itu dia komen tentang pro Prabowo atau pro Jokowi, itu mereka langsung dikelompokkan teman-teman. Informasi yang muncul di beranda media sosial dia itu juga seragam, cenderung pro Prabowo atau pro Jokowi gitu. Nah, terkait dengan isu di luar isu agama dan pemilu, bertemu dengan orang yang sama kita ini menguntungkan, ya kan? Kalau hobinya traveling, ketemu dengan orang-orang yang sesama suka traveling, kita bisa berbagi informasi gitu. Di luar isu agama, pemilu itu menguntungkan, kita itu bertemu dengan orang-orang yang sama dengan kita. Tapi dalam konteks pemilu atau dalam konteks perdebatan agama ini masalah gitu. Karena dalam konteks demokrasi itu kan kita didorong untuk bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita gitu. Dalam agama yang Muhammadiyah itu harus sering ketemu dengan yang NU gitu. Bukan malah ini saling menjauh gitu. Nah, ini kelemahan bagaimana media sosial dan perilaku kita di media sosial. Kalau kita nggak hati-hati, itu akan membuat kita semakin terkelompok-kelompok dalam kelompok-kelompok yang eksklusif gitu ya. Dan kemudian dalam kelompok eksklusif itu kita bersenang-senang dengan pandangan religius atau politik kita, dan kita tidak bertemu dengan pandangan yang lain. Kalau kita ngegrup di kelompoknya Prabowo, seakan Prabowo itu nggak ada salahnya, ya kan? Dan Jokowi itu salah semua. Di kelompok Jokowi juga begitu. Jokowi the best, Prabowo jelek semuanya. Gitu. Padahal kalau kita wartawan kan ya kita harus
proporsional kan, Jokowi bagusnya ini, jeleknya ini, Prabowo bagusnya ini, jeleknya ini, gitu. Jadi ini kompleksitas yang muncul terkait dengan bagaimana media sosial, bagaimana big data, bagaimana produk-produk kecerdasan buatan itu memberikan implikasi yang serius terhadap bagaimana cara kita berekspresi secara politik, bagaimana kita itu berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dengan pandangan atau pilihan politik kita. Itu. Nah, selalu begini kan, kalau kita misalnya di buku saya itu saya menggunakan datanya Drone Emprit. Teman-teman tahu ya Drone Emprit ya, Ismail Fahmi itu begitu. Jadi yang Jokowi semakin Jokowi gitu kan, yang semakin Prabowo gitu, dan tidak ada dialog di antara mereka gitu. Dan sekali lagi media massa, khususnya media massa online itu ikut-ikutan. Akhirnya ikut-ikutan. Kenapa? Karena pemberitaan media massa online itu kan pemberitaan dengan satu sumber. Betul nggak teman-teman? Jadi ada riset dari UI yang menunjukkan media online itu adalah jurnalisme dengan satu sumber berita. Karena kan menggunakan prinsip follow up news, ya kan? Berita ini satu sumber, terus kemudian berita berikutnya sumber yang lain gitu. Jadi keberimbangan itu tidak diwujudkan dalam in every single news, setiap berita, tetapi keberimbangan itu terjadi pada rangkaian-rangkaian berita. Nah, misalnya kalau ada satu berita yang ngeritik Prabowo atau ngeritik Jokowi, itu pasti tidak ada konfirmasi dari Prabowo atau Jokowi. Konfirmasi pada berita selanjutnya, kalau diminta atau kalau ingat, ya kan? Kalau nggak ingat, ya sudah, yang muncul itu berita dengan satu sumber berita itu. Yang kalau kita menggunakan referensi buku jurnalisme, katakanlah bukunya Bill Kovac itu, berita dengan satu sumber itu adalah berita selemah-lemahnya iman, katanya gitu. Bagaimana bisa berimbang gitu? Bagaimana bisa cover both side? Nah, itu yang terjadi. Mudah-mudahan nggak terjadi di Banyuwangi. Enggak ya Mas ya? Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Nah, untuk teman-teman netizen, tapi ini juga untuk kita semua gitu. Bagaimana interaksi kita dengan teknologi? Maksudnya teknologi komunikasi dan informasi ini ya, dengan gadget ini. Ini penting gitu. Nah, berbagai beberapa riset yang dilakukan oleh Kemenkominfo itu pada umumnya orang Indonesia itu tidak bisa menjawab, Anda satu hari itu berapa jam menggunakan handphone itu, menggunakan smartphone itu. Rata-rata tidak pernah ingat berapa jam. Karena mungkin kalau orang Indonesia itu nggak menggunakan handphone tuh mungkin pas tidur aja kan, pas tidur, mandi atau sholat itu. Jadi kita ini mengalami gejala yang seperti ini teman-teman. Jadi handphone itu tidak bisa lepas dari tangan kita gitu. Indonesia itu negara yang kalau menurut parameter Uni Eropa itu absurd ya. Jumlah penduduknya 274 juta kurang lebih, tapi smartphone yang beredar yang digunakan tuh lebih dari 310 juta. Penduduknya 274, smartphone yang beredar, mobile phone sudah nggak ada karena hampir semuanya menggunakan smartphone sekarang itu 310 juta. Artinya ada banyak orang yang punya lebih dari satu, gitu kan? Nah kalau punya lebih dari satu itu, off screen-nya itu berapa jam dalam sehari gitu. Artinya kalau nggak salah standarnya UNESCO ya, orang modern itu baru sehat kalau bisa menggunakan smartphone tidak lebih dari 4 jam 55 menit dalam sehari gitu. 4 jam 55 menit dalam sehari itu standarnya. Mungkin negara-negara maju di Eropa itu segitu. Nah kita itu berapa jam teman-teman kira-kira?
Ada yang ingat nggak sehari itu berapa jam ini menggunakan smartphone itu? Rata-rata nggak mikir itu dianggap nggak penting gitu. Padahal ini sebenarnya terkait dengan apakah kita itu menguasai teknologi atau kita dikuasai oleh teknologi itu. Buat Indonesia itu nggak penting, tapi itu sebenarnya menunjukkan kita ini sedang kecanduan teknologi atau kita sedang bisa menguasai teknologi. Gitu. Gambarnya kira-kira seperti ini ya, itu dirantai sehingga nggak pernah bisa lepas dari kita. Gitu. Nah, ini buat anak-anak generasi muda itu payah betul teman-teman. Jadi anak-anak kecil itu yang masih SD itu kalau rewel sama ibunya pasti dikasih HP kan, suruh main game sepuasnya gitu. Kita nggak memikir radiasi smartphone itu ke mata anak, ke otaknya, bagaimana perkembangan anak itu selanjutnya, dia semakin ketagihan games online macam-macam, itu masalah yang sangat serius di Indonesia. Dalam psikologi itu ada istilahnya unconscious syndrome. Jadi sindrom lupa waktu, lupa kegunaan, lupa konteks, terus menerus ingin segera mencet ini, gitu. Mas Imam itu agak parah soal ini, gitu. Tapi nggak apa-apa Mas, saya juga parah juga, gitu. Kita semua kayaknya parah kecuali Mas Nirwan. Mas Nirwan itu bisa itu mengendalikan tidak terlalu banyak lihat ini, gitu. Saya juga agak parah, gitu. Tapi orang Indonesia pada umumnya parah. Gitu. Nah, bahkan internet addiction ini sebenarnya kecanduan internet itu sampai pada level yang sebenarnya membahayakan gitu ya. Ini kan kurang lebih orang-orang Indonesia itu seperti ini kan, sulit sekali untuk lepas, menyimpan. Kita nggak tahu sedang di jalan, sedang ngobrol sama orang, sedang meeting. Kemarin waktu Mas Imam sama Mas Bagus ke Jakarta, meeting untuk apa itu Mas? Indonesia, saya ingatkan, Mas kalau meeting, kalau sedang mendengerin orang menjelaskan, tolong jangan pencet-pencet handphone dulu. Karena itu kebiasaan buruk kita semua. Gitu. Nah, itu harus kita lihat sebagai suatu persoalan yang sangat serius gitu. Jadi inilah kira-kira yang disebut unconsciousness syndrome. Sindrom ketidaksadaran untuk selalu menggunakan smartphone, entah itu sedang kita butuhkan atau tidak untuk sesuatu yang useful atau useless, itu terjadi gitu ya, mengganggu hubungan kita dengan orang lain, mengganggu konsentrasi kita, membahayakan orang lain atau diri kita. Itu Indonesia cukup parah di situ, bahkan sangat parah gitu. Jadi orang Indonesia, saya tidak tahu rata-rata berapa jam sehari menggunakan smartphone itu, gitu. Ya, nah kurang 10 menit. Jadi teman-teman, satu hal lagi yang cukup serius dalam penggunaan media sosial di Indonesia itu, kita pada umumnya itu tidak sadar atau tidak bisa membedakan sebenarnya ruang media sosial kita, akun media sosial kita itu ruang privat atau ruang publik. Itu pada umumnya kita itu bingung gitu ya. Itu ruang privat atau ruang publik. Beranda media sosial kita itu adalah ruang tamu kita di mana orang lain itu nggak tahu, atau halaman kita atau jalan di depan rumah kita. Gitu. Nah, kebingungan itu membuat kita ini pada umumnya tidak sadar bahwa seharusnya kita tidak membagikan, tidak share konten-konten, foto-foto, informasi-informasi yang bersifat pribadi di Facebook atau di Instagram. Pada umumnya kita nggak sadar kan. Kita itu malah terdorong kan. Jadi apapun yang kita punya, foto-foto pribadi itu di-share di Facebook, di Instagram gitu. Kita itu cukup parah juga di situ gitu. Jadi ada kayak perbandingan gitu, kalau turis-turis dari Eropa ke Bali memotret Gunung Agung, itu yang di-share itu adalah
foto Gunung Agung tanpa ada orangnya. Itu. Tapi kalau orang Indonesia ke Bali, motret Gunung Agung itu hanya jadi background dari dirinya sendiri. Itu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kita itu jadi sangat sangat selfish dengan akun media sosial kita. Kita kemana saja kita foto itu kita share, termasuk kita tidak sadar foto-foto yang bersifat privat itu juga kita share, gitu ya. Misalnya Mas Bagus sedang pacaran sama siapa itu? Eva, gitu kan? Kita doakan aja Mas, gitu. Misalnya begitu, gitu kan? Foto di mana tadi? Di tempatnya Pak Sigit tadi, foto bareng, terus di share di Instagram masing-masing, nggak taunya seminggu kemudian putus, gitu. Itu cara ngapusnya gimana? Gitu kan? Itu sering terjadi di Indonesia, gitu. Karena kita tidak sadar sebenarnya beranda media sosial kita itu ruang privat atau ruang publik, gitu. Kita juga sering share ibu-ibu foto dengan anaknya di Facebook, di Instagram, padahal itu sebenarnya justru ada semacam ini ya, semacam panduan foto anak-anak itu jangan di-share di Facebook, jangan share di Instagram foto anak-anak itu, karena itu bisa digunakan untuk macam-macam, untuk berbagai kejahatan terhadap anak kita, terhadap keluarga kita gitu. Tapi kalau di Indonesia ini belum menjadi isu pada umumnya gitu. Nah, paradigma media sosial, cara kita bermedia sosial adalah shareability, sebarkan, termasuk hal-hal yang bersifat privat. Dan sebenarnya pada umumnya kalau kita itu membuat unggahan di media sosial, itu sebenarnya itu kita itu sedang share kepada orang lain, kita sedang berbagi pada orang lain, atau kita sedang menunggu-nunggu puja-puji klik dari orang lain. Maka salah satu kritik dari media sosial itu jangan-jangan dia itu tidak sepenuhnya mendorong kita untuk bersifat sosial, berbagi kepada orang lain, tapi sebenarnya kita itu sedang menunggu-nunggu puja-puji dari orang lain atas konten kita. Jadi istilahnya itu self esteem. Jadi kita itu sedang berbagi, tapi kita ingin orang lain itu berkontribusi pada diri kita gitu. Nah, apakah Anda seperti itu? Tidak. Dipikir aja, kalau misalnya bikin status di Facebook satu hari itu nggak ada like, nggak ada yang komen, itu perasaannya gimana? Sedih nggak itu? Nah, kalau sedih macam-macam berarti yang kita tunggu-tunggu itu jempol gitu kan, like, keren, mantap gitu. Jangan-jangan itu yang kita tunggu-tunggu gitu. Nah, ini dampak-dampak atau rule of the games dari media sosial secara psikologis yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, agar ketika kita di media sosial itu, kita itu sedang ingin berbagi pada orang lain atau hanya mengejar puja-puji orang lain atas foto kita, atas status kita, atas tulisan kita atau apa. Ya sebenarnya bagusnya dua-duanya itu ditempuh gitu kan. Kita beraktualisasi diri tapi juga kita ingin berbagi kepada orang lain. Makanya yang dibagikan itu harus sesuatu yang bernilai publik, yang memang berdampak bagus pada orang lain, bukan foto pribadi pamer di mana gitu. Nah, karena waktunya habis, saya kira saya berhenti di sini dulu gitu ya. Intinya adalah 2024 itu pemilu, kembali kepada isu pemilu itu, ini mungkin pemilu yang lebih kompleks, yang lebih rumit terkait dengan bagaimana kita berpolitik di media sosial. Ini akan lebih rumit, lebih kompleks, dan teman-teman wartawan, teman-teman media mengambil peran yang lebih besar. Saya kemarin dapat cerita bahwa dalam kasus kepolisian yang terakhir itu bahkan ada rekayasa algoritmik yang memungkinkan berita tertentu itu hilang dari daftar mesin pencarian Google misalnya. Jadi
berita tentang polisi gitu ya, itu URL-nya itu diambil gitu kan, ditempelkan di website, news website yang lain, tetapi dikasih ini ya, dikasih dengan banner dengan warna tertentu yang itu bisa dideteksi oleh mesinnya Google ini terkait dengan pornografi atau terorisme gitu. Jadi ini ya intervensi ataupun manipulasi algoritma sudah seperti itu gitu. Maka jangan kaget kalau teman-teman berita tentang polisi X yang sedang bermasalah besar itu tiba-tiba hilang di daftar pencarian, karena mesinnya Google itu kan dibikin otomatis, dia akan menghindari konten-konten perjudian, judi online, pornografi, terorisme. Dengan cara apa? Memberikan highlight dengan warna tertentu pada URL-nya gitu. Nah, itu sekarang juga sudah dimainkan seperti itu gitu. Jadi ini rumitnya luar biasa kalau saya dengarkan dari teman-teman Tribun News, Kompas.com macam-macam, dan ya mari kita bersama-sama untuk mengantisipasi itu, meskipun mungkin juga sulit karena tingkat pemahaman dan kita tentang hal ini mungkin berbeda-beda gitu. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk Pak Agus. Baik, sangat asik sekali dan sangat penting sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, bahwasanya di tahun 2024 kita akan menghadapi media sosial. Saya beri satu contoh. Bapak-bapak pasti tahu Pak Ganjar toh. Pak Ganjar diagung-agungkan untuk maju, tapi di sisi lain ada berita bahwasanya Pak Ganjar ditolak maju oleh PDIP. Kita sebagai masyarakat, ibaratkan kita konsumennya, kita akan kebingungan. Ini kesimpulannya seperti apa? Maka dari itu, lebih ataupun alangkah baiknya kita bijaksana dan dewasa dalam menerima informasi. Apapun yang ada di tahun 2022 bahkan ya, belum lagi 2024, informasi harus disaring terlebih dahulu. Harus dibanyakkan terlebih dahulu referensi-referensinya. Mungkin seperti itu tambahan sedikit dari saya Pak G. Mungkin sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Saya buka sesi diskusinya dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu, dan ketika Bapak-bapak mau menanyakan bisa angkat tangan, nanti biar saya ke sana. Monggo Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang mau diskusi. Pak pertama yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus Sudibyo, Dewan Penasehat PWI Pusat, yang juga mantan Dewan PES 2 periode, Bapak Nirwan Dewanto, sastrawan dari Banyuwangi yang cukup nasional, dan hadirin yang berbahagia, rekan-rekan media, ada Mas Danu. Selamat malam Mas Danu. Jadi saya sepakat tadi Pak yang disampaikan Pak Agus, karena saya juga baca buku Tarung Digital Propaganda Komputasional ya Pak Agus. Begitu bukunya, teman-teman bisa dapatkan, browsing ada di sana. Bukunya cukup tebal, bagus. Saya dapat dari Mas Imam, belum saya kembalikan. Jadi memang globalisasi terkait dengan isu propaganda komputasional memang sudah mengglobal. Karena informasi di media sosial itu bisa yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, unsur fitnah, kebencian, maupun manipulasi, yang saya baca seperti itu. Tapi teman-teman di Banyuwangi, saya yakin teman-teman media itu memang ada 1-2, tapi itu tadi sudah ke jalan yang benar. Kita bisa setback atau preview kemarin ketika terjadi pilkada 2000 berapa Pak Andi, 2019, sama dengan yang di pusat, ada kelompok A, kelompok B, di sini juga sangat gesekannya juga sangat luar biasa gitu ya Pak Abbas ya gitu. Jadi media memang harus menempatkan posisinya di dalam sikap yang independen. Itu sudah dilakukan teman-teman di Banyuwangi, alhamdulillah sudah di jalan yang benar. Yang saya tanyakan Pak Agus kaitannya dengan propaganda komputasional, apa yang dilakukan kalau pemerintah sudah mengetahui bahwa isu propaganda komputasional sudah merebak di Indonesia? Mestinya kan harus ada dilakukan antisipasi begitu. Apa yang hari ini dilakukan pemerintah? Yang pertama itu. Yang kedua, belum semua media di Indonesia atau di Banyuwangi yang bisa mengantisipasi itu. Bahkan ada yang termakan oleh
propaganda seperti itu. Kita ingat kemarin ya di Banyuwangi apa yang disampaikan pernah terjadi. Nah, ada penolakan pembangunan masjid, juga ada yang mendukung, demo dilawan demo, ada sampai ke proses-proses pengadilan itu Pak Agus. Tapi teman-teman media tidak terseret ke sana. Karena kita yakin bahwa pemberitaan sara itu sangat menimbulkan kebencian dan endingnya adalah memecah belah persatuan dan kesatuan. Jadi pertanyaan simpelnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dan organisasi profesi di Indonesia itu untuk mengantisipasi propaganda komputasional tidak merebak di 2024 mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Pak Agus bisa dijawab. Sejauh yang saya baca itu hanya pemerintah Prancis dalam pemilu terakhir itu mereka yang bisa mengendalikan praktek propaganda komputasional itu, gitu ya. Jadi hanya pemerintah Prancis. Maksudnya gini. Pemerintah Inggris waktu Brexit itu mereka juga gagal. Jadi selalu mereka paham bahwa jagat digital mereka dalam konteks pemilu itu ada yang mempermainkan, ada yang memanipulasi. Itu setelah pemilu selesai. Setahun setelahnya itu Komite Senat Amerika Serikat itu baru sadar bahwa wah ini 87 juta pengguna Facebook itu data pribadinya itu bocor ke sebuah agen propaganda yang disebut sebagai Cambridge Analytica itu, gitu. Itu setahun setelah ini, setelah pemilu mereka baru mengadili Mark Zuckerberg itu, gitu, di Komite Hukum Han Amerika Serikat. Jadi selalu merupakan keterlambatan. Pemilu di India itu babak belur melalui WhatsApp group. Kalau di media sosial itu kan melalui di Amerika Serikat itu melalui Facebook, Twitter. Pemilu di India itu di WhatsApp group ininya, pecah belahnya itu. Nah itu juga setelah selesai baru ini. Jadi sulit sekali mengendalikan propaganda komputasional atau propaganda pemilu yang menggunakan hoax, ujaran kebencian sebagai sarana untuk ini ya menjatuhkan pihak lain dan memecah belah publik gitu. Jadi nah kalau di Prancis itu begini. Jadi gini, menariknya gini, di Prancis itu para pendukung siapa ya, Macron kalau nggak salah ya, itu sadar. Jadi ini kayaknya data kami itu dihack gitu ya, data kami mau dihack ini. Jadi mereka sadar sehingga kemudian mereka menyiapkan data-data palsu sebanyak mungkin, gitu. Jadi yang dihack itu data palsu, gitu. Jadi mereka antisipasi betul, mereka belajar dari Brexit saya kira. Brexit itu referendum Inggris yang membuat Inggris keluar dari Uni Eropa itu. Jadi mereka mempelajari dulu, mereka sadar ini mau dihack, gitu kan. Nah mereka menyiapkan counternya berupa data-data itu memang sengaja untuk dihack gitu. Dan data-data itu kalau dihack tidak merugikan mereka itu. Nah itu kan kita hanya mengatakan bagaimana tim sukses para kandidat itu mengantisipasi kalau mereka menjadi korban. Tetapi antisipasi pada level publik, pada level negara itu memang sulit ya, belum ada modelnya gitu. Apalagi ya mohon maaf kalau kita lihat Indonesia hari ini gitu ya, level of knowledge pemerintah kita, KPU, Bawaslu, mohon maaf gitu ya, kepolisian itu memang ya mereka belum paham. Ini juga hal baru buat mereka gitu, hal baru gitu. Jadi kecuali misalnya pemerintah itu membuat unit khusus isinya itu orang-orang anak-anak muda yang paham ini ya, programmer komputasi yang canggih-canggih itu, yang lulusan luar negeri atau lulusan BINUS kalau di Jakarta itu yang paling bagus gitu. Itu ini dikumpulkan untuk membantu
mengantisipasi, memitigasi ya mungkin itu. Jadi kalau saya menganjurkan Mas Aib, untuk urusan ini kita jangan mengharap banyak pada pemerintah gitu. Contohnya ya kasus tadi Jorka itu, sampai sekarang memang bisa itu terwujud, terungkap siapa pelakunya, nggak bisa gitu. Tetapi di dalam masyarakat harus dibangun sikap mental baru, sikap mental untuk hidup berdamai dengan hoax yang setiap saat bisa berseliweran di handphone kita masing-masing. Malah begitu menurut saya. Jadi intinya kalau ada informasi yang kontroversial macam-macam, jangan mudah panik, kita ketawain bareng-bareng gitu. Kita bikin anak-anak muda dibikin meme yang lucu-lucu gitu ya, kalau ada hoax yang macam-macam gitu malah digituin. Jadi hoax politik pemilu terutama sekali itu baru efektif kalau kita baca dan kita terpengaruh kan. Tapi kalau sekedar kita baca tapi kita itu nggak terpengaruh, kita sudah punya wah ini kayaknya ini ngaco ini, itu dia nggak berhasil gitu. Tapi kalau kita baca, kita panik gitu kan, kita sebarkan gitu kan, nah, itu baru, itu dia berhasil. Tapi kalau kita cuma baca terus, nah nggak bener ini gitu, dan kita nggak sebarkan. Nah kalau sikap mental baru seperti itu menjadi sikap mental semakin banyak orang, khususnya dalam berhadapan dengan isu identitas, agama dan pemilu, itu istilahnya itu akan efeknya itu akan cancel out gitu. Jadi hoax itu tetap menyebar, masuk ke ruang-ruang media sosial setiap orang, tetapi dia tidak mempengaruhi keputusan sikap kita gitu. Kalau nggak salah kampanye menangani hoax itu di Korea Selatan itu seperti itu gitu ya. Jadi mereka tidak mendorong kita jangan bermedia sosial, jangan sebarkan hoax atau hindari hoax, karena bagaimana menghindari, nggak ada alamatnya gitu, nggak jelas ini informasi yang kita dapatkan itu hoax atau bukan gitu. Tapi itu tadi, kalau ada informasi yang kontroversial, yang mencurigakan, jangan dipercaya, jangan panik, jangan sebarkan, bandingkan dengan apa yang diberitakan di media massa atau diskusikan dengan teman. Ini kalau informasi kayak gini gimana ya gitu, diskusikan pada orang lain, dan jangan hadapi itu dengan sikap yang reaktif, panik dan semacamnya, termasuk untuk teman-teman wartawan itu Mas, karena saya yakin Bawaslu, KPU itu akan sangat tersita waktunya dengan proses-proses teknis persiapan pemilu gitu. Mereka tidak punya cukup banyak waktu untuk mikirin yang ini gitu. Kepolisian juga begitu. Coba aja teman-teman. Jadi kalau kasus ini ya, kasus kayak Buniani, Muslim Cyber Army, Ratna Sarumpait itu ya, kalau itu terjadi di negara Eropa, teman-teman, maka yang dicopok polisi, yang ditangani polisi itu bukan Bunianinya. Ingat kan kasus Buniani ya? Ingat ya? Bukan Muslim Cyber Army-nya yang ditangkap polisi, yang diperiksa polisi, tapi yang diperiksa polisi adalah perwakilan Facebook, Twitter di Indonesia. Gitu. Tetapi dalam kasus hoax di Indonesia kan yang dicopot polisi kan, yang dicari kan orang yang punya akun kan, yang nyebarin kan. Tetapi perusahaan platform media sosial yang menyebarkan dan mengambil keuntungan sebenarnya dengan menyebarkan itu tidak menjadi subjek hukum yang harus bertanggung jawab. Mereka mendapatkan impunitas atas peran mereka dalam menyebarkan konten yang memecah belah itu. Padahal kalau itu terjadi di negeri paman sama Amerika Serikat itu, dalam kasus pemilu yang tadi saya jelaskan, itu yang diadili pengadilan itu adalah Mark Zuckerberg itu yang diadili. Jadi pertanyaannya, kenapa Anda membiarkan platform Anda menyebarkan konten-konten yang memecah belah? Bahkan kenapa Anda menerima iklan-iklan politik yang isinya itu sebagian rasialis gitu. Nah itu, jadi hukum kita coba teman-teman. Padahal kalau
kita baca undang-undang ITE itu sudah ada pasal yang bisa digunakan oleh kepolisian untuk menjadikan Facebook, YouTube, Twitter itu sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab kalau platform mereka itu menyebarkan hoax itu. Nah, jadi karena itu tadi teman-teman, kita itu berpikir kalau ada hoax tentang Ahok misalnya ya, yang bikin Buniani, itu kita itu berpikir bahwa ini hanya urusan antara Ahok dan Buniani saja gitu loh. Platform yang menyebarkan itu tidak kita anggap sebagai pihak yang mestinya ikut bertanggung jawab. Nah, padahal kalau pakai yurisdiksi Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman itu platformnya ikut tanggung jawab. Bahkan platformnya dulu yang tanggung jawab. Gitu. Nah, di kita tidak. Gitu. Mereka bebas, mereka murni dianggap sebagai perusahaan teknologi saja. Gitu. Padahal jadi di Eropa itu ada yang prinsip namanya safe harbor principle. Prinsip itu mengatakan begini teman-teman. YouTube, Facebook, Twitter itu hanya perusahaan teknologi yang memperantarai penyebaran konten. Jadi mereka bisa bilang seperti penerbit, kami hanya menerbitkan isi di luar tanggung jawab kami. Itu kalau 10 tahun lalu masih begitu memang sistemnya. Tetapi ketika hukum di Uni Eropa itu menyadari bahwa Google, YouTube, Facebook itu nggak hanya menyebarkan konten. Ketika konten itu menyebar, terus yang nonton itu misalnya 1 juta orang, Google itu mendapatkan keuntungan traffic dari 1 juta orang itu. Dan Google juga mampu mengambil data pribadi 1 juta orang itu. Dan itu harganya, nilai ekonominya tinggi. Gitu. Maka safe harbor principle itu sejak 5 tahun lalu sudah nggak berlaku lagi dalam konteks baik di Amerika Serikat maupun di Uni Eropa. Karena Google, YouTube, Facebook itu bukan hanya menyebarkan konten milik user generated content, tapi selain menyebarkan dia juga mengambil keuntungan ekonomi, mengambil keuntungan datanya, gitu. Jadi ibaratnya itu semakin kontroversial satu hoax, kita kan penasaran itu kan, kita akan berbondong-bondong mengakses media sosial yang menyebarkan itu, gitu ya. Tiba-tiba trafficnya Twitter naik, gitu kan, trafficnya Twitter naik. Secara global trafficnya Twitter naik itu berkorelasi dengan kenaikan harga saham mereka, gitu, dan seterusnya, gitu. Jadi ya paling tidak kalau kasus hoax di Indonesia itu mestinya orang yang bikin hoax itu tanggung jawab, tapi platformnya juga harus tanggung jawab. Nah itu gambaran aja Mas Aib ya, bagaimana para penegak hukum kita itu belum memahami betul perkembangan teknologi digital ini dan bagaimana secara proper itu juga menyiapkan tindakan-tindakan yang proporsional lah gitu ya, tidak terlalu memusuhi platform, tetapi juga ada ketegasan tertentu bahwa mereka harus bertanggung jawab pada level ini, pada level itu dan seterusnya gitu. Oke, ada yang lain? Oke, baik. Satu pertanyaan lagi mungkin bagi mungkin saya nggak tanya ya, cuma apa ya, mengucapkan terima kasih, apresiasi yang tinggi buat Pak Imam, juga Pak Aif, selaku PWI juga Artos, karena saya tadi masuk celingak-celinguk nggak ada ini penyelenggara pemilu, peserta pemilu cuma 1 doang itu. Nah, yang artinya ini adalah konsennya mereka baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Mengapa di 2024 besok ini Gen Z atau generasi milenial itu pemilih pemula itu berkisar 50 hingga 57%. Dari 57% itu 80% adalah antipati dengan politik, nggak mau dengan politik. Nah, padahal mereka sebelum lahir dalam kandungan itu sudah diatur dengan politik. Nah, maka apresiasi yang tinggi buat teman-teman yang adakan ini. Harusnya ya minimal penyelenggara pemilu itu hadir kan. Apalagi pemerintah daerah.
Kemudian terkait masa sosial media, betul tadi Pak Agus, sosial media kita tuh kacau balau Indonesia itu intinya. Belum ada undang-undang yang khusus mengatur sosial media, sama sekali belum. Nah di negara-negara lain kalau kita baca memang sudah ada apa itu undang-undang yang khusus itu. Bahkan saya posting foto ini jenengan nggak terima bisa gugat saya. Di negara lain sudah teratur begitu. Bahkan di kita pun kalau kita belah sedemikian rupa, ITE kita itu juga rancu banget dengan kasus yang sama, orang berbeda, ini kena ini enggak, sangat rancu sekali kalau bicara ITE. Nah sosial media dalam hal mempengaruhi politik di 2024 seberapa besar kan itu pertanyaan itu. Hari ini pelaku sosial media kita itu 70% adalah sudah bisa menentukan pilihannya sendiri. Artinya 70% pelaku sosial media itu orang pintar semua rata-rata. Hanya 30% yang kena giring, hanya itu. Dan pelaku politik khususnya entah relawan entah kader itu rata-rata kalau kita dilihat sosial media itu kalau sudah masa kampanye itu sifatnya nyerang. Lah yang nyerang itu pasti nyindir, nyerang, mengkritik. Nah itulah yang tidak diterima oleh generasi milenial atau Gen Z itu, yang membuat antipati teman-teman adik-adik kita itu. Maka harapan kita sih ini sering diadakan dan masuk kampus, masuk di warung-warung kopi, mungkin bisa kolaborasi dengan penyelenggara pemilu. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Sudibyo dan teman-teman media wartawan yang hadir di sini. Di sini kami menanyakan bahwasanya sudah terdapat isu terkait berita yang hoax yang disebarkan oleh beberapa oknum-oknum atau orang yang berwawancara di situ dengan berita hoax yang telah disebarkan. Padahal seorang pewawancara redaktur punya Persatuan Wawancara Indonesia, seharusnya punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada, pastikan punya nggih. Kemudian juga ada pasal-pasalnya. Apakah ketika seorang wawancara tersebut menyebarkan berita hoax tidak ada tindak lanjutnya? Pastinya juga ketika ada berita hoax juga mungkin bisa disadari. Dan apakah tidak ada tindak lanjut untuk memberhentikan orang yang mewawancarai tersebut? Pastinya kan harus, untuk mempertegas berita hoax yang tersebar. Soalnya seperti ini. Soalnya kami di sini juga merupakan korban berita hoax pada tahun kemarin, sekitar tahun tersebarnya COVID-19. Itu yang saya alami, bahwasanya saya pada waktu itu baru saja mengantarkan anak untuk periksa apakah dia itu COVID atau tidak. Akan tapi berita yang masuk padahal itu belum COVID, tapi berita yang masuk sudah dianggap COVID. Apakah tidak ada tindak lanjut dari peristiwa tersebut terkait orang yang memberikan berita tersebut? Secara tidak tegas harus diberhentikan atau ditindak yang lain. Niku mawon. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya hanya dua hal yang coba ingin kami sampaikan ke Pak Agus. Yang pertama, dalam hal apapun, negara kita ini kan selalu jadi pasar yang menarik seperti itu. Termasuk dalam media sosial ini, kita menjadi pasar, bahkan sampah, penerima sampahan seperti itu. Negara tidak kemudian punya keberanian, taruhlah seperti di Cina gitu, ada pembatasan penggunaan media sosial, bahkan kemudian Cina menutup dari media sosial yang menyediakan, apakah WhatsApp, Twitter dan lain sebagainya. Apa tidak bisa sampai di level itu taruhlah, karena sudah sebegitu mencekam media sosial kita dalam kurun waktu sampai sekian ini seperti itu. Apakah tidak ada upaya seperti itu, negara bertanggung jawab atas situasional yang kita hadapi, apalagi dari paparan Pak Agus tadi 2024 ini lebih rumit lagi, tentunya tingkat eskalasi
apakah teknologinya dan lain sebagainya juga akan semakin tinggi kan, seperti itu. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau kemudian di level ini negara tidak tetap tadi Pak Agus masih pesimis ya, negara mampu mengatasi situasi itu, apa kira-kira tipsnya agar kita sebagai warga sosial yang ada di ranah media sosial ini, apa ya, kalau tidak menghindari ya paling tidak aware dengan media sosial yang seperti itu. Apa kira-kira tadi karena meme dan lain sebagainya, mungkin ada lagi ya hal yang terutama milenial kita yang paling banyak menggunakan media sosial ini. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya jawab yang penting dulu, yang tentang wawancara media tadi. Jadi begini ya Mas ya, jadi kalau sampean atau siapapun merasa dirugikan oleh pemberitaan media, itu punya hak untuk mengajukan hak jawab, gitu ya. Jadi segera ajukan hak jawab itu kepada medianya, dan media itu memiliki kewajiban untuk memuat hak jawab itu, gitu ya. Tentu dengan catatan kalau memang media itu wawancaranya salah atau merugikan atau semacamnya atau melanggar kode etik gitu. Nah, soal pemecatan kepada wartawan itu Dewan Pers pun nggak bisa mecat wartawan. Yang mecat wartawan itu ada dua, perusahaan medianya atau asosiasi di mana dia bergabung, PWI, AJI, JTI gitu. Dan pemecatan itu biasanya pada kasus-kasus yang sangat serius ya, misalnya membuat berita bohong atau memeras pejabat tertentu atau macam-macam. Saya nggak tahu. Saya yakin teman-teman PWI teman-teman di Banyuwangi nggak ada yang seperti itu. Nah, itu Mas. Jadi kita bisa mengadukan komplain, bisa mengadukan hak jawab kepada medianya, melaporkan. Dan kalau perlu minta bantuan pada PWI Banyuwangi untuk membantu menyelesaikan. Nanti kalau ketua PWI Banyuwangi nggak nangani, laporkan kepada Dewan Penasehatnya. Nah, gitu. Nah, yang berikutnya datanya masih sama berarti Pak ya. Jadi 80% pemilih milenial itu kalau nggak salah bukan anti politik ya Pak ya, tapi apolitis gitu ya. Jadi less komitmen terhadap politik gitu. Jadi mereka tidak tertarik dengan isu perdebatan politik macam-macam, dan mereka mengakses di media sosial itu bukan untuk mengakses berita tentang pemilu gitu. Nah, kelompok yang seperti ini itu sangat demanding, sangat pemilih gitu, dan mereka memilih, menentukan pilihannya itu hari-hari terakhir sebelum pilihan gitu. Jadi kelompok yang seperti ini nggak bisa itu dirayu-rayu dengan janji-janji palsu gitu ya. Dia akan melihat betul figur, akan melihat betul, mencari informasi gitu. Nah, ini tantangan buat para pemimpin kita gitu. Dan ini kelompok ini yang tadi saya sebut, kalau ada informasi politik yang bombastis itu mereka bikin lucu-lucuan, mereka bikin meme, itu keren itu meme itu. Jadi kalau kita itu bisa menertawakan sesuatu, berarti kan kita sudah bisa mengambil jarak dari sesuatu itu, kita nggak terpengaruh gitu. Nah, itu sebenarnya sikap itu yang kita butuhkan sekarang terkait dengan hoax, terkait dengan fake news dan semacamnya gitu. Nah, sejauh mana negara itu boleh mengatur internet, itu ada dua penjelasan teman-teman ya. Yang perlu kita sadari adalah transformasi digital itu bukan hanya melahirkan residu-residu, bukan hanya menghasilkan dampak-dampak negatif. Transformasi digital itu juga melahirkan banyak sekali manfaat positif kan. Nah, itu
Jadi kita harus balancing di situ. Yang kita bicarakan malam ini kebetulan memang yang buruk-buruknya ya. Tetapi bahwa media sosial itu mendeliberasi ruang publik kita itu juga keren sekali gitu ya. Hari ini dulu ya teman-teman, sebelum media sosial, di ruang publik itu yang muncul siapa? Pasti tokoh-tokoh kan, pakar-pakar kan. Media massa yang dikutip siapa? Itu pasti pakar-pakar. Di media sosial hari ini setiap orang itu bisa mengutip dirinya sendiri, ya kan? Setiap orang bisa memiliki medianya sendiri-sendiri. Setiap orang bisa muncul. Nah, jadi kata komunikasi massa itu paradoks teman-teman. Kata komunikasi itu sebenarnya tidak bisa disambungkan dengan massa. Karena komunikasi itu membayangkan ada komunikan, ada komunikator, terus dia beralih posisi, yang komunikan harus menjadi komunikator dan sebaliknya. Ada komunikasi secara resiprokal gitu. Sementara komunikasi massa, televisi, media cetak macam-macam itu komunikasi di mana pembaca, audiens itu pasif. Pasif, nggak bisa merespon gitu kan, bahkan tidak teridentifikasi dia namanya siapa. Jadi media sosial itu teman-teman, jasa paling besarnya adalah mendobrak komunikasi massa yang paradoksal itu tadi. Kalau di media massa itu tadi kan, siapa sih yang dikutip oleh media? Pasti kan elit kan? Elit yang dikutip itu, elit pemerintahan, elit masyarakat sipil macam-macam. Pembaca, audiens itu nggak bisa merespon. Kita nonton ILC itu gemes-gemes ya, paling-paling kita lempar tuh TV-nya, kita lempar dengan botol gitu kan, kita nggak bisa merespon. Tetapi dengan media sosial hari ini, itu setiap orang itu bisa bicara merdeka, setiap orang adalah wartawan, setiap orang adalah politisi. Itu dampaknya luar biasa. Dan teman-teman, di era sekarang ini rezim itu sulit sekali untuk menyembunyikan kebobrokannya, ya kan? Virality itu meskipun jahat sekali, tapi itu sebenarnya dalam konteks good governance itu dampaknya luar biasa. Hari ini sulit sekali menyembunyikan keburukan-keburukan dari para pejabat itu. Nah, ini dampak positif yang harus kita preservasi. Jadi yang kita tangani residu-residunya, tapi dampak-dampak transformatifnya, dampak-dampak deliberasinya itu harus kita jaga gitu. Nah, pertanyaannya Bapak, teman-teman, kalau kita mengundang negara untuk mengatur internet, itu bisa nggak balancing ini gitu? Jangan-jangan maksudnya itu untuk menangani residu-residunya, tetapi dampak-dampak positifnya ikut hilang. Nah, itu resikonya. Negara seperti Indonesia itu, kita sadar negara perlu mengatur media sosial macam-macam, tapi pengaturannya nanti jangan-jangan malah membatasi kebebasan kita. Jadi pengaturannya itu over regulation, mengatur hal-hal yang tidak perlu, dan memiliki tendensi sekuritisasi terhadap kebebasan warga, termasuk nanti jangan-jangan mengkritik pemerintah itu dianggap anti pemerintah. Nah, itu dilemanya gitu. Jadi negara perlu mengatur, tetapi kita juga nggak yakin betul negara ini ngatur ini dengan basic knowledge yang mungkin juga tidak memadai, dengan tendensi DPR yang anti terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan pers itu jadinya seperti apa nanti? Itu dilemanya seperti itu gitu. Jadi ini dilema betul, makanya. Tetapi juga begini, jadi secara global itu, kalau pertanyaannya apakah negara perlu mengatur internet, itu ada dua pandangan teman-teman. Pandangan pertama mengatakan negara sebaiknya tidak mengatur internet, karena internet itu adalah ranah kebebasan berpendapat, berekspresi antar warga. Itu murni ranah kebebasan warga berinteraksi dengan sesamanya. Jadi negara harusnya minimal perannya seperti itu di situ. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua mengatakan, tetapi kalau negara tidak mengatur internet, maka surplus ekonomi yang muncul dari tata kelola internet global itu hanya akan dikuasai oleh satu negara
Yang menciptakan internet itu yang mengembangkan internet dan memiliki kemampuan untuk mengambil surplus ekonomi itu. Yaitu negara mana, teman-teman tahu? Negara mana yang menguasai internet hari ini secara global? Mana? Amerika Serikat. Gitu. Itu yang disebut sebagai US Internet Centris Orbit. Jadi internet itu menjadi fenomena global, tapi secara ekonomi, secara bisnis hanya dikuasai oleh satu negara saja. Nah itu dilemanya seperti itu, gitu ya. Dan itu menimbulkan problem ketidakadilan macam-macam. Dilema memang. Jadi kita negara mengundang negara mengatur, iya kalau pengaturannya itu benar, tapi kalau nggak diatur maka akan muncul yang disebut sebagai capital outflow. Jadi surplus ekonomi di Indonesia ini, belanja iklan Indonesia hari ini 70% itu larinya ke sana. Gitu. Itu semua negara mengalami, Nah, Cina itu gini teman-teman, kita jangan nyontoh Cina, itu negara yang tidak demokratis itu. Meskipun dia berhasil ya menangani, dia punya search engine sendiri, punya media sosial sendiri, punya Baidu, punya Alibaba, punya Tencent. Tapi ini negara yang tidak demokratis, teman. Ini membelenggu betul kebebasan warganya, gitu. Jadi jangan meniru Amerika Serikat, Cina sebagai model. Yang perlu ditiru mungkin Korea Selatan. Korea Selatan itu punya search engine sendiri, namanya never.com, itu 67%. Jadi Google itu bukan paling banyak di sana. Media sosialnya yang paling banyak itu KakaoTalk kalau nggak salah namanya itu, bukan Facebook. Kalau e-commerce-nya ya mereka banyak e-commerce lokal gitu. Jadi mungkin modelnya itu Korea Selatan. Tetapi ya sulit juga, kita udah terlanjur seperti ini ya, terlanjur sangat terlambat dalam mengembangkan platform media sosial lokal. Atau ya kita punya e-commerce saja kan, tapi e-commerce ini pun sahamnya juga dibeli oleh pihak asing juga gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, jadi negara perlu mengatur, tetapi negara ini dilematis juga kalau mengaturnya itu tidak menangani residu-residunya saja, tetapi justru dia punya maksud lain untuk mengendalikan ranah kebebasan berpendapat, seperti yang terjadi dalam kasus undang-undang ITE itu. Maksudnya benar, tapi yang terjadi kan kemudian security saya terhadap kebebasan warga kan. Yang menjadi korban itu ya teman-teman NGO, teman-teman wartawan dan lain-lain. Gitu. Jadi saya nggak bisa memberikan jawaban yang persis apakah negara perlu ngatur. Kalau ditanya perlu, tetapi kita yakin nggak negara kita itu mengaturnya dengan sesuai yang kita bayangkan, gitu. Kalau enggak nanti malah terjadi kemunduran, gitu. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Tepuk tangan dulu. Baik, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit tentang diskusi malam hari ini, bahwasanya tidak memandang entah itu pemuda, entah itu orang tua, entah itu bahkan yang middle ataupun yang tengah-tengah, kita semua dihadapkan oleh satu persoalan yang sama, apalagi tentang tahun politik, yakni tentang permasalahan hoaks. Bagaimana kita berdewasa, bagaimana kita bijaksana, bagaimana kita memilah dan memilih informasi apapun yang datang kepada kita. Sudah banyak contoh negara-negara yang sudah disebutkan Pak Agus tadi, yang akhirnya stakeholder di sana ditipu juga, kayak Jerman, Inggris Pak. Inggris adalah salah satu negara yang menurut saya lumayan super power seperti itu ya. Apalagi Indonesia yang notabene kita masih negara berkembang, negara yang masih mencari apa sih yang aku punya, apa sih yang aku bisa banggakan. Itu sangat berbahaya Bapak-bapak, Mas-mas dan Ibu-ibu sekalian. Untuk itu hati-hati dalam hoax, hati-hati dalam segala hal apapun. Mungkin Bapak bisa ya kalau boleh usul di Banyuwangi ini diadakan seri literasi pemilu untuk generasi milenial yang pemilih pertama itu. Nah itu
Itu yang ini yang penting sekali ya, generasi milenialnya, agar mereka jangan sampai mereka golput gitu kan. Tapi jangan larang ya, golput itu hak ya. Kita hanya bisa menghimbau gitu. Mereka berpartisipasi dalam pemilu itu bukan hanya ikut coblosan, tapi juga ikut mengawal proses-prosesnya, bagaimana mereka tidak menjadi korban informasi-informasi yang menyebar di WhatsApp dan macam-macam. Itu penting sekali untuk generasi muda, mahasiswa umur 17 tahun ke atas yang punya hak pilih gitu. Dan saya kira itu tanggung jawabnya PWI, tanggung jawabnya Langgar A, dan tanggung jawab kita semua gitu. Ini nggak maksa, tapi awas kalau nggak dilaksanakan. Pak Rulian membawa tasbih, cukup sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya dan Pak Agus. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan ke Mas Bagus lagi.